Prof, tadi waktunya sebetulnya untuk Profesor, kami silakan untuk melanjutkan. Ini panjang nih ya, saya mau merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Kun, Ibu Mari, sama Pak Irfan ya. Saya mulai dengan pertanyaan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kun mengenai keadaan pekerja kita, itu menunjukkan bangsa kita sudah civilized belum? Itu aja, ya atau tidak? Belum, tidak. Berarti bangsa kita tidak civilized kan? Nah, sedangkan civilized, ya, bangsa yang berbudaya itu adalah bagian dari evolusi manusia. Ya, saya sangat senang ya kita berdiskusi karena saya lihat pendapat-pendapatnya ini sangat scholar ya, sangat intelek ya, Ibu Mari, Pak Irfan, Pak. Nah. Tapi menunjukkan berapa orang sih yang seperti kayak gini, kelompok kayak gini. Nah, jadi berarti keadaan buruh itu menunjukkan bahwa bangsa kita belum civilized. Justru karena kalau sudah, dan bukannya bangsa kita, banyak bangsa lainnya. Buktinya, Serikat Pekerja sekarang mengusulkan namanya Universal Basic Income. Karena basic income kita menunjukkan tidak manusiawi, is slavery. Yang dilakukan itu perkataan perbudakan, itu lebih worse daripada penjajahan. Right? Itu dikaitkan dengan tadi yang Pak Irfan bilang, oligarki kita ya kesadarannya rendah. Tadi diambil contoh Tan Malaka, Agus Salim, itu menunjukkan kesadaran mereka tinggi. Soekarno itu 460. Ya, tinggi sekali itu. Kita merindukannya. Ya, jadi yang ketiga juga, yang disampaikan Ibu Mari mengenai epistemologi, aksiologi, ontologi, itu adalah ilmu mengenai nature of reality. Ya, bangsa-bangsa kita itu bisa melihatnya nature of reality bangsa kita itu seperti apa. Tadi Ibu Mari menyampaikan contoh di negara Skandinavia, ya. Skandinavia. Memang mereka diukur indeks happiness mereka itu yang tertinggi, tertinggi loh. Ada sebabnya. Jadi kalau kita mau bicara soal zaman kita zaman lalu, zaman Nusantara is the past. Ya, itu boleh the present sedikit to the past. Kita lihat bangsa kita sekarang, level of happiness-nya, indeks happiness-nya berapa. Jadi kita nggak usah segan-segan belajar dari luar. Negara sudah, planet itu menjadi global. Jadi kalau kita sempit membangga-banggakan ratus tahun yang lalu, kemarin di episode yang lalu saya sudah sampaikan, kita tuh dijajah sama Belanda sama kotoran manusianya tuh. Ya, sama Sultan Agung tuh, itu dia menyerang. Jadi kita nggak usah bangga-banggakan lah masa lalu kita itu, gitu ya. Sekarang dunia itu sudah jadi global. Ya. Nah, itu ya mengenai. Jadi yang dibuktikan apa? Pertama kita tidak civilized. Ya. Buktinya diusulkan universal basic income. Tolong dipush tuh Pak Kun. Ya. Ketiga nature of reality, ya, kita aja melihat nature of reality berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan kulminasinya itu membutuhkan kesadaran seorang pemimpin. Bisa nggak dia lihat bahwa bangsa kita belum civilized? Bisa nggak dia lihat bahwa basic income kita itu tidak civilized? Bisa nggak dia lihat bahwa nature of reality bangsa kita ini masih bangsa yang tidak civilized? Ya. Nah, oleh karena itu, ya, forum-forum ini harus sering kita adakan. Saya ingin kembali ke 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu ada seorang filantropis namanya Sim Boyton. Orang nggak kenal dia itu siapa. Dia tinggal di daerah namanya Urmia. Di Urmia itu dia mengundang semua pemimpin agama. Semua pemimpin agama. Buddha, Hindu, apapun. Dia kasih tempatnya selama 1 bulan, tapi tidak boleh bicara mengenai agamanya. Mereka bicara bagaimana supaya dunia itu menjadi civilized. Ya, sesuai dengan evolusi manusia supaya menjadi civilized. Tapi syaratnya tidak boleh bicara mengenai agama, mempromosikan agamanya, mempromosikan rasa. Begitu omong ini dikeluarin sama si Moy. Nah, diskusi di situ menunjukkan bahwa 2000 tahun lalu, kesadaran manusia yang 2000 tahun yang lalu, pada ada kelompok seperti itu. Di kita sekarang tidak ada kelompok seperti itu. Ya, seorang Sim Boyton dengan 3 anaknya bikin seperti itu. Dan kesimpulan mereka, ya, bahwa politik itu sangat penting. Politik itu sangat penting. Tetapi politik itu tidak bisa kalau tidak ada spiritual unity dulu, tanpa bicara mengenai agamanya. Bahwa kita ini ada goal, kita harus mengerti kita ada di planet bumi ini kenapa.
Kalau kita nggak mengerti itu, kita hanya menganggap kita lahir kebetulan jadi bangsa Indonesia, ya kita sekolah, kita besar, kita kerja, stres kiri kanan, mati, nggak dapat wisdom seperti yang Pak Irfan bilang tadi. Jadi kita harus back to basic. Jadi kita tadi Pak Irfan mengatakan kita harus ada wisdom, benar banget. Wisdomnya kenapa kita ada hadir di bumi ini? Itu pertama kali dulu. Karena kalau kita nggak sadar, yang ada cuma fear, ya. Eksploitasi de l'homme. Dia menunjukkan kalau kita bisa bikin map of consciousness, map of civilization, bangsa kita di mana. Makanya saya bilang, boleh kita lihat sejarah, belajar dari sejarah masa lalu, the present is the key to the past is the key to the future. Jangan jadi slogan. Kalau kita mau pilih presiden, lihat dulu masa lalu, cara kita milihnya gimana. Mereka bisa civilized, buktinya sampai hari ini. Ya, regardless apa yang dilakukan pemerintah. Tidak civilized tuh. Tadi saya terenyuh banget dengar suara buru-buru kayak begitu. Pekerja-pekerja digituin. Sekian dari saya Pak Porta. Waktunya saya dapat. Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti lagi selingan-selingan berikut ini. Silakan Kang Topan. Hi, David. You have investigated secret societies for a long time. Can you please tell me more about the origins of secret societies? There have always been secret societies, well, as far back as we can ascertain, because there's always been groups of people that wanted to retain secrets, secrets to hoard knowledge. If I have a certain highly important level of knowledge and you don't, I am in a position of power over you. So the objective of secret societies is actually to keep essential knowledge hidden from the public. We live in a world that actually is made up of two worlds. One is the world that the population live in, and that is limited in terms of the knowledge that it has. This knowledge is kept from the population by not allowing it into the public arena. And this other world is made up of a global network of secret societies in which this knowledge is passed on through the generations of carefully chosen initiates at the core of the core, overwhelmingly coming from a network of interbreeding families. So being a member of a secret society, for instance, like the Freemasons, you would have access to knowledge that nobody else has? These secret societies are fiercely compartmentalized. You look at just the Freemasons as an example, the bottom 3 levels of degree, the so-called blue degrees, and there's 33 levels. Mm-hmm. And you only progress to the next level, which is what? The next level of knowledge, if that level decides you are worthy of it, or you're the kind of person that should have it. You have, say, the Freemasons, you have the Jesuit order, you have the Knights Templar, and they appear, of course, compartmentalized in their individual pyramids, but there's a level above them. And at that level, which it doesn't officially exist, that's where the real game is going on. What is written about the Templars is that they were formed in the Middle Ages. They were warriors. They say they invented banking as we know it, and they amassed incredible fortunes, and they offered loans to kings and nations as a way to control them. Then it is said they became builders and pirates and grew more popular and powerful until they were outlawed by the King of France and their leaders were burnt at the stake. But many say they continued in secret and became more occult. It seems there are many secret societies who people believe are ruling the world or producing its leaders, like the fraternity called Ordo Novi Templi, or New Templars, that is said to be behind the rise of Hitler. The fraternity was founded by Jörg Lanz von Liebenfels, a racial theorist, and Guido von List, an occultist. Karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. Jadi tiga. Belajar dulu kamu ya. Ryu
lalu timbul korban nyawa. Sini kalau nggak. Kan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof tahu Tiap nggak? tahun dia menyampaikan Mana, laporan. Prof? Prof, saya di DPR, Prof. Nggak boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof sesat. Mbak Nana, Ini namanya sesat. Saya Jangan bicara rakyat. Kamu ikut pemilu dulu. Saya Ikut pemilu dulu. Baik. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. dengarkan juga. Ya? Oke. Jangan bicara wakil rakyat kamu. Jadi Wow, itu keren itu. Civilize ya. Itu viral itu. Ya, Mari civilized. tanya itu. Ya, civilized adalah beradab. Civilization adalah peradaban. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang beradab, bukan bangsa yang biadab. Si Borokokok.